Pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Semua tidak ada artinya kebaikan yang kita lakukan kalau kita tidak pernah menjaga sholat kita. Kalau kita tidak pernah mendirikan sholat kita. Walaupun kita membangun satu masjid, kita dermawan, toh, kita baik mungkin terhadap orang-orang, bersedekah sana sini, membantu orang apabila kesusahan. Tetapi kita tidak pernah mendirikan sholat. Semua kebaikan tadi itu tidak ada gunanya, sia-sia. Kalian tahu tidak, puncak kemaksiatan kita terhadap Allah yaitu sebenarnya apa? Melalaikan sholat. Karena kalau kita kembali nanti, kalau kita mati nanti, yang pertama dihisap itu adalah sholat. Amal yang paling utama, sholat. Dan puncak penghambaan kita itu kepada Allah yaitu sholat. Maka sholat, coba kalian pikir, coba kalian renungkan, sebenarnya apa alasan kita sampai kita tidak bisa sholat, sampai kita kayak serasa berat gitu ya melaksanakan sholat. Padahal kalau dipikir ya, ambil air wudhu ya kan, siap-siap, ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat, kita tinggal laksanakan. Itu sekitar 5 menit, 6 menit, 7 menit, itu tidak memakan waktu yang lama, dan itu tidak membebani, tidak berat, tidak susah seperti itu ya. Coba kalian renungkan, apa sih yang sebenarnya membuat kita itu malas, membuat kita itu seperti kalau mau sholat itu kayak apa ya, beban gitu ya, kayak masih berat begitu melakukannya. Paksa, coba kalian paksa. Ibadah itu memang sebenarnya harus dipaksa, lama-lama akan terbiasa, lama-lama akan dari hati seperti itu. Karena kalau kita tidak paksa, kita bawaannya malas, kita selalu terhanyut dengan godaan-godaan, tidak akan pernah bisa sampai kapan, sampai menunggu ajal gitu, sampai menunggu nafas sudah di tenggorokan baru menyesal. Jangan, kita ini sudah di penghujung akhir, di penghujung zaman seperti itu. Jadi mau sampai kapan kita begini terus? Mau sampai kapan lagi kita akan kembali? Kalau bukan sekarang, kalau bukan hari ini, besok akan jadi hari ini juga. Padahal kita sudah tahu Allah mempermudah semuanya. Kalian tidak bisa sholat berdiri, bisa sholat duduk. Kalian tidak bisa sholat duduk, bisa baring ya, sampai pakai isyarat bisa. Kalau alasan sakit, lebih sakit mana dengan Nabi Ayub? Coba kita renungkan. Ada yang bilang tidak apa-apa sholat, yang penting hatinya bersih. Hati-hati ya teman-teman. Itu semua adalah akal-akalan setan. Jangan sampai kita terkecoh. Kalau mungkin ada yang bilang saya belum siap nanti, atau mungkin terkadang ya kalau ada orang dinasihatin, ibadah itu masing-masing, nanti kan kita bertanggung jawab masing-masing. Tapi ingat, kita sesama muslim harus saling mengingatkan. Kita hanya saling mengingatkan seperti itu. Kembali lagi ke diri kita masing-masing, ya kan? Pesan saya cuma itu, jangan terlalu terlena, jangan terlalu tertipu dengan semua godaan ini. Ingat, kita hidup ini ujian. Ini hanya ujian. Ini hanya ujian untuk kita nanti pulang. Persiapan kita pulang nanti. Yang abadi itu di sana. Yang abadi itu di sana. Jangan pernah terkecoh. Buka mata. Maksudnya sadarkan diri kita. Sadar. Kapan lagi kita akan berubah? Pelan-pelan. 5 waktu dulu, pelan-pelan. Kalau sudah mantap, baru kita masuk sunnahnya. Pokoknya pikir begini, kalau sudah azan, kalau kita sudah dengar azan, biasa kan ada rasa malas atau sibuk mungkin atau apa.
Ingat saja, kalau tiba-tiba kalian pada saat itu ajal menjemput, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana teman-teman? Ya kan? Kalau tinggal satu waktu itu kesempatan kita untuk menghadap, untuk melakukan itu sholat, setelah itu andai kita tahu setelah itu ajal kita menjemput, kira-kira bagaimana teman-teman? Kira-kira bagaimana menyesal kita nanti menghadap nanti apabila kita sudah di alam barzah, nauzubillah. Teman-teman, bagaimana kita bangkitkan semangat ibadah itu teman-teman ya. Oke, siap sampaikan dan amalkan.